5 Juni 2025 menjadi malam yang epik bagi semua fans timnas Indonesia. Pasalnya di malam itu, tim Garuda mampu membuat sejarah baru dengan melaju ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan dari sekian nama yang dipanggil, Jai Plupesi kembali menjadi sosok pembeda di lini tengah Garuda. Mungkin dari sisi statistik, ia nggak begitu mentereng seperti pemain lainnya. Namun kehadirannya sebagai pengatur keseimbangan tim benar-benar membuat Cina gagal melakukan hal yang sama ketika mereka menang di Qingdao. Hal yang kemudian diketahui membuat tim analis Cina pun merasa kesulitan untuk menganalisis cara kerja dari seorang Jai Plupesi. Dan mereka pun juga diketahui merasa kebingungan gimana bisa Indonesia punya pemain seperti ini. Tenang, simpel, dan tahu caranya menjaga posisi. Sejak peluit pertama dibunyikan, Jai Plupesi mampu tampil bagaikan benteng tak tertembus di lini tengah Indonesia. Bersama Tom Hye, duet maut ini mengendalikan ritme pertandingan seperti seorang maestro yang memimpin orkestra megah. Cina yang datang dengan ambisi mencuri poin seolah terpanah menghadapi kedisiplinan dan keganasan Jai dalam memutus serangan balik mereka. Setiap touchcall-nya ataupun intercept-nya bagaikan kilat yang menyambar dan setiap umpannya laksana anak manah yang melesat tepat sasaran. Di laga versus Cina, Jai yang terlihat sederhana, mampu mencatatkan statistik yang mentereng. Dikutip dari Fotmobe, ia mampu mencatatkan 85% akurasi passing dan 8 kali mengirim umpan ke final third. Kemudian dari sisi bertahan, Jai mampu melepaskan 1 tackle sukses, 3 clearance, 1 intercept, 8 defensive action, 4 ball recoveries dan sanggup memenangkan 4 duel. Sesuatu yang kemudian benar-benar membuat pemain Cina cukup frustasi. Karena di laga tersebut mereka sangat sulit menembus pertahanan Indonesia dari sisi tengah, seperti apa yang terjadi di pertemuan pertama. Kehadiran Jai Plupesi memang menjadi berkah tersendiri dan angka. Angka tadi seolah tak cukup menggambarkan majisnya penampilan dirinya yang bahkan sanggup membuat Justin Hapner diam ketika mendapatkan teguran dari dirinya. Malam itu Stadion Gelora Bung Karno beneran jadi lautan semangat yang bergelora, di mana ribuan supporter Garuda menggelorakan nyanyian kebangsaan Indonesia Raya. Di tengah atmosfer yang menggetarkan jiwa, Jai tidak hanya bermain, tapi ia menghidupkan mimpi. Malam yang luar biasa, ujarnya dengan mata berbinar seolah menyimpan api semangat leluhur Maluku dalam setiap kata. Bahkan istri Jai dan kedua anaknya turut larut dalam euforia menyanyikan Indonesia Raya dengan lantang untuk kemudian menambah warna epik pada kemenangan ini. Gol kemenangan dari titik penalti oleh Romeni di menit ke-45 memang menjadi penentu. Tetapi tanpa Jai, fondasi permainan Indonesia mungkin tak akan setegar karang. Ia adalah breaker sejati dan penjaga keseimbangan yang memungkinkan Tom Hye melancarkan serangan bak kilatan petir. Media internasional bahkan menyamakan gaya mainnya dengan Rodrigo Manchester City karena ketenangannya dalam mengatur tempo dan mematahkan strategi lawan. Cina yang sebelumnya mengalahkan Indonesia 2-1 di Qingdao pada Oktober 2024, kali ini hanya bisa menunduk lesu karena selain kalah mereka juga dipastikan gugur. Zhou yang absen di laga sebelumnya karena belum menjadi WNI benar-benar menjadi mimpi buruk bagi pasukan sejuta panda. Kami bermain untuk lolos ke Piala Dunia, perasaannya berbeda, kata Zhou dengan penuh semangat seolah menyuarakan ambisi seluruh bangsa. Tentu saja dengan kemenangan ini Indonesia membuka lebar pintu menuju putaran keempat kualifikasi dan Jai Plupesi adalah salah satu kunci utama yang membuka gerbang itu. Apa yang ditampilkan Jai Plupesi memang sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Tom Hye. Bagi Tom, keberadaan Jai benar-benar sangat memudahkan dirinya, dan meskipun tercatat baru 2 kali main bareng, namun Tom udah bisa merasa tune in sejak pertama kali Jai datang ke TC Timnas Indonesia. Saya pikir dilakukan oleh banyak pemain mungkin saat mereka bermain bersama untuk pertama kali, terutama kalau Anda bermain di lini tengah bersama itu sangat dekat tentunya. Ya, Jai juga mempunyai banyak pengalaman. Jadi kami tak butuh banyak perbincangan untuk mengenal satu sama lain. Mungkin itu apa yang kami inginkan, tapi itu selalu bagus dan kami mempunyai beberapa hal kecil. Mungkin seperti penempatan posisi. Kalau saya ada di posisi lebih tinggi di lapangan yang saya tahu dia akan menutup posisi yang saya tinggalkan atau bagaimana yang kami inginkan. Ya, saya pikir kami mempunyai koneksi bagus di lapangan. Anda tahu sebagai contoh seorang pemain ingin memberi tekanan dan Anda hanya merasa seperti pemain lain bergabung dengan saya
atau dia mempunyai dukungan saya. Dan di sisi lain terkadang mengenai penempatan posisi saat kami menguasai bola seperti saat saya melihat Joy datang. Saya tahu harus membuka ruang. Buat kami tak berpikir itu hal besar tapi hanya detail kecil. Ucap pemain 30 tahun tersebut. Berkaca dari segala hal yang ada, Joy Plupesi memang sosok penting di lini tengah Garuda. Akan tetapi, biar gimana pun kita juga nggak boleh cuman bergantung pada dirinya seorang. Harus tetap ada pelapis yang kualitasnya nggak jauh. Dan memang dalam hal ini Indonesia nggak punya DMF murni yang sebagus dia. Beberapa nama pernah dicoba, tapi hanya Plupesi lah yang memang paling oke. Meskipun kita ingin semuanya baik-baik saja, namun dalam sepak bola segala risiko pasti ada. Sehingga untuk round 4, Kluivert beserta jajaran pelatih lainnya harus bisa menemukan deputi alias penerus dari Joy yang memang benar-benar seorang DMF. Ada yang bilang Ivar, Nethen, Hubner, hingga Kambuaya. Tapi semua juga paham mereka semua bukan DMF murni walaupun ya bisa-bisa aja main di sana. Karena kembali lagi DMF seorang Joy Plupesi mungkin terkesan gampang kalau kita cuma lihat, tapi bisa menjaga area, merebut bola, lalu mengatur tempo hingga melakukan umpan transisi cepat. Semua itu butuh yang namanya visi serta intuisi, selain tentunya stamina yang oke. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menemukan pemain seperti Joy Plupesi untuk prospek jangka panjang timnas Indonesia. Terlepas dari apapun pokoknya meskipun sudah lolos round 4, tetap laga melawan Jepang sebisa mungkin harus bisa dimaksimalkan. Biar apa? Ya biar percaya diri itu tetap terjaga kan gitu. Dan mudah-mudahan dengan adanya jadwal kosong di bulan September yang mana Pak Erik mengatakan akan menggelar uji coba melawan Kuwait dan Lebanon, tim pelatih bisa memaksimalkan itu sebagai ajang eksperimen. Tentu bagi pemain-pemain seperti Dean James ataupun Max Hilgers biar bisa dapat picknya. Pokoknya tuntaskan dulu round 3 dengan semaksimal mungkin. Barulah setelah itu kita berpikir soal round 4 yang ngeri-ngeri sedap karena tuan rumahnya Arab dan Qatar. Enggak kaget sih karena tahu sendiri AFC kayak gimana. Intinya fik dan tunjukkan bangsa kita bangsa yang besar kan gitu. Buat semua elemen timnas tetap semangat dan sukses selalu.